Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Eka Prasetyo. Saya kelas 5A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tentang penjelasan modul atau RPM pembelajaran bahasa Indonesia dalam mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Kira-kira apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu yang disebut dengan modul atau RPM? Nah, perlu diketahui bersama, RPM atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Mendalam ini merupakan dokumen perencanaan yang merinci beberapa hal di dalamnya, seperti identitas peserta didik, rencana pembelajaran ke depan yang berisikan tentang strategi, model, teknik yang akan digunakan oleh guru, terus materi-materi yang akan dibahas untuk beberapa pertemuan ke depan, dan bahkan bisa jadi dalam satu semester ke depan. Dan kira-kira apa sih tujuan dari RPM ini? Nah, tujuan dari RPM di sini adalah untuk merumuskan serta merencanakan prosesnya pembelajaran selama satu semester dan bahkan 1 tahun pembelajaran. Artinya, RPM di sini digunakan untuk merumuskan dan menemukan kira-kira untuk pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan oleh peserta didik itu nanti sesuai dengan apa yang direncanakan dan dapat mengantisipasi atau meminimalisir hal-hal yang sekiranya mengganggu terhadap proses berjalannya pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan kesempatan untuk belajar menyusun modul sesuai dengan tingkat kompetensi kami sebagai calon peserta didik. Nah, untuk saya pribadi, saya menyusun modul atau RPM pada fase E, ini kelas 10 SLTA atau SMA sederajat. Untuk materinya atau babnya, saya mengambil materi menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Nah, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, RPM ini berisikan tentang bagaimana rencana pembelajaran untuk beberapa pertemuan ke depannya. Di antaranya ada model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, itu ada semuanya dalam modul yang saya susun. Sedikit saya spill atau tunjukkan kepada para teman-teman. Model pembelajaran yang saya ambil di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah inquiry based learning, yang kedua ada contextual teaching and learning, dan yang ketiga ada cooperative learning. Itu untuk yang model pembelajaran yang saya ambil. Terus selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya ambil untuk materi menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman ini ada 4 macam strategi. Yang pertama ada strategi kolaboratif, ada strategi eksplorasi, ada strategi kreatif, dan ada strategi reflektif. Itu untuk yang strategi pembelajaran. Terus selanjutnya ada metode pembelajaran yang saya gunakan untuk memenuhi dari strategi-strategi tadi. Apa? Di sini saya ingin atau merumuskan beberapa metode, yakni ada ceramah, interaktif, ada diskusi kelompok, ada pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini adalah pembelajaran berbasis teknologi, karena sesuai dengan zaman kita, teman-teman murid itu sudah sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Jadi saya di sini nantinya ingin menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, tadi saya lupa menyampaikan, sebenarnya dalam rencana pembelajaran juga merencanakan yang namanya media pembelajaran. Nah, ini media pembelajaran itu kan merupakan suatu hal atau barang yang dapat digunakan untuk membantu guru menjelaskan materi kepada murid, sehingga nanti murid diharapkan lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Istilahnya, tanpa media pembelajaran, murid mungkin cenderung akan mudah memahami hal-hal abstrak atau materi yang sifatnya kurang dipahami oleh mereka. Sehingga dengan adanya media pembelajaran itu nanti diharapkan mereka mampu untuk lebih paham dan mudah untuk memahami terhadap materi yang disampaikan, sekalipun itu nanti sifatnya lebih rumit. Itu.
Nah, tadi kan saya menyebutkan metode pembelajaran yang saya ambil salah satunya adalah pembelajaran berbasis teknologi. Dan untuk media pembelajaran yang saya ambil itu saya menyajikan 2 media pembelajaran yang itu sifatnya adalah berbasis teknologi semua. Itu. Nah, sebelum saya lanjut pada pembahasan tentang media pembelajaran yang saya ambil, saya akan menyampaikan beberapa atau bukan beberapa ya, melainkan materi-materi yang akan disampaikan dalam beberapa pertemuan yang saya susun dalam RM saya. Saya merumuskan untuk 2 pertemuan, yakni pertemuan pertama membahas tentang mengenali serta mendalami definisi dan makna teks cerita hikayat. Itu untuk yang pertemuan pertama. Dan media pembelajaran yang saya ambil untuk pertemuan pertama di sini adalah berupa visual. Spesifiknya apa? Yakni adalah berupa PowerPoint atau istilahnya yang mudah dipahami adalah PPT. PPT ini digunakan untuk atau bertujuan supaya teman-teman murid itu lebih paham atau mungkin lebih tertarik dan bahkan bisa lebih termotivasi untuk belajar pembahasan tentang definisi dari cerita hikayat dan bahkan bisa nanti memahami makna dari teks hikayat itu sendiri. Nah, kegunaan dari teks atau media pembelajaran ini? Nah, media pembelajaran yang akan saya gunakan itu berupa PowerPoint atau PPT yang nantinya akan saya rumuskan dari beberapa materi yang memang ingin saya sampaikan kepada murid. Dan bahkan bisa jadi materi yang ingin saya sampaikan itu tidak ada dalam buku paket atau buku LKS atau bahkan buku ajar yang dipegang oleh murid, sehingga nanti dapat buat mereka lebih paham secara luas atau mungkin lebih luas terhadap definisi atau pengertian dari cerita hikayat itu sendiri dan makna-makna di dalam cerita hikayat itu. Terus selanjutnya pada pertemuan kedua, di sini saya menyajikan materi tentang mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur intrinsik pada karya hikayat dan cerpen. Itu. Sedangkan media pembelajaran yang akan saya ambil dan ingin saya terapkan pada pertemuan kedua di sini, saya mengambil yang namanya media audio visual. Apa itu? Ini audio visual berupa video berhenti. Mohon maaf, di sini ada media video gerak henti. Nanti saya akan mencari atau mungkin nanti saya mencoba membuat sendiri berupa animasi yang kategorinya itu adalah video gerak henti. Nah, isi dari video gerak henti di situ menceritakan suatu cerita yang sifatnya nanti berupa untuk memancing mereka dalam melatih menyimak. Nah, mungkin teman-teman sedikit mengetahui atau mengenal kalau semisal cerita itu nanti akan mereka pasti berfokus pada hal membaca. Artinya mereka nanti diberikan teks berupa bahan bacaan berupa cerita, lalu mereka disuruh untuk membaca dan mencari ide, gagasan atau makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, saya ingin mengubah dengan mencoba mencari media pembelajaran yang dapat membantu pembelajaran tersebut. Apa? Ya tadi, ini berupa video gerak henti. Nah, sebagaimana telah tadi saya sampaikan, nanti video gerak henti di sini adalah berupa animasi tentang suatu cerita, baik itu cerita dulu atau kuno atau mungkin cerita-cerita sekarang yang sifatnya itu nanti berupa animasi, sehingga nanti mereka ditekankan untuk menyimak dengan lebih serius dan ini tentunya nanti akan melatih yang namanya keterampilan berbahasa mereka dalam aspek menyimak itu. Jadi ketika mereka sudah selesai menonton animasi yang akan saya sajikan, mereka akan diminta untuk mencari gagasan, ide atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh sang pencipta atau sang kreator dalam animasi tersebut. Kira-kira gagasan atau amanat apa yang ingin mereka sampaikan kepada para penikmat atau para penontonnya itu. Nah, targetnya apa? Targetnya
adalah supaya teman-teman murid itu mengetahui kira-kira unsur-unsur intrinsik itu kira-kira nanti apa dalam cerita tersebut, dan bahkan makna-makna atau nilai-nilai atau amanat apa yang dapat mereka temukan dalam cerita tersebut itu. Nah, selain kami juga diminta untuk menyusun yang namanya RPM, kami juga diminta untuk mencari media pembelajaran yang sesuai dengan materi atau pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, pemilihan media pembelajaran ini juga harus memenuhi 10 instrumen atau syarat dalam pemilihan media pembelajaran. Artinya, apabila ada satu saja instrumen yang tidak ada dalam media pembelajaran yang kami ambil, itu kami diminta untuk mencoba mencari opsi media pembelajaran yang lain. Nah, dari 2 media pembelajaran yang saya pilih tadi, baik itu berupa PowerPoint dan yang kedua ada media videografi. Ketika saya sudah menganalisis lebih jauh, akhirnya kedua media pembelajaran ini memenuhi 10 instrumen yang dibutuhkan atau dibutuhkan oleh Bapak dosen kami. Berikut adalah data atau tabel sebagai bukti teman-teman mengenal atau tahu bagaimana media yang saya ambil itu memenuhi instrumen-instrumen yang sudah disesuaikan atau disediakan oleh dosen. Terus ini yang kedua. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman mendapatkan hal yang sekiranya kurang berkenan dan bahkan mungkin ada hal yang sekiranya butuh untuk dibenahi dari apa yang saya sampaikan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat mengharap yang namanya masukan ataupun saran dari teman-teman sekalian. Kenapa? Karena itu sebagai ajang untuk pembelajaran saya pribadi dan membenahi pengetahuan-pengetahuan dalam diri saya pribadi. Juga untuk kedepannya sebagai PR, untuk saya bisa lebih maju dan berkembang untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan kami kesempatan untuk belajar, menambah wawasan baru, dan ini tentunya juga merupakan pengalaman besar kami sebagai calon peserta didik nantinya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.